Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, amma ba'du. Kembali lagi bersama saya di channel saya Sahabat Umay yang akan membahas putaran pesantrenan. Di samping saya bersama beliau Ustadz Muhammad Fanani. Beliau adalah salah satu alumni Tebu Ireng. Tahun berapa Ustadz masuknya? 2007. Beliau masuk ke Tebu Ireng 2007 dan sampai sekarang masih mengabdi mengajar di salah satu sekolah unit MTS Salafiyah Safiyah. Jadi nanti kita tanyakan mungkin riwayat pendidikan beliau dari mulai SD dan seterusnya. Mungkin Ustadz bisa dijelaskan riwayat pendidikan panjenengan? Oke ya. Terima kasih atas waktunya ya. Jadi untuk riwayat pendidikan saya pertama ya dari MI di desa saya sendiri. Di desa saya sendiri. Terus kedua saya itu masuk ke ke Takberas dulu. Itu 6 tahun. Dari mulai MTS sampai aliyah. Nah, di Tegur ini saya ngaji ketika malam hari ke Mesra terus ke YHB itu. Jadi intinya saya di Tegur itu untuk memperkaya khazanah keislaman. Jadi saya juga tidak cukup ke Takberas saja, terus saya mengabdi Tegur tidak hanya di pendidikan tapi juga di pengabdian secara seutuhnya. Tepatnya di Jasa Boga. Oh, di Jasa Boga. Iya. Oh, berarti untuk MTS dan sama aliyahnya di Tambaberas gitu. Iya. Berarti kalau perbedaan perbedaan antara pondok pesantren Tambaberas dengan Tebu Ireng itu gimana Ustaz? Lebih di ranah organisasinya Tebu Ireng. Jadi yang menonjol di Tebu Ireng itu Organisasinya. organisasi bagus sekali. Tapi untuk sistem pendidikannya artinya Hampir sama. hampir sama ya? Hampir sama, nggak ada bedanya. Cuman unggul di sisi organisasinya, lebih tertata dan lebih bagus lah. Tapi Menurut saya. berarti masalah salafnya juga lebih unggul. Gini, kita lihat. Kalau di Tebu Ireng itu saya mengamati ya, yang paling unggul ya di Muallim saja itu. Di Muallim. Karena setahu saya di Takberas itu cuman di Muallimin yang paling dominan ya. Tapi itu aja masih dicampur dengan umum. Di kurikulum yang dari umum itu juga banyak. Sedang kalau di Muallimin Tebu Ireng ini hampir 90 berapa itu persen? 98% itu semua agama. Makanya kalau bisa saya simpulkan bahwa antara kurikulum mana yang paling salah ya di Muallim Tebu Ireng itu. Dan itu ada di zaman saya ketika masuk di situ. Baru berdiri Muallim. Dan teruskan di Matali situ. Makanya setahu saya di Tebu Ireng itu ada dua pokok yang kuat. Yang pertama Muallimin, kedua Matali. Santri kok masuk ke Muallimin dan ke Matali pasti luar biasa itu. Berarti ini jenengan itu masuk tahun 2007. 2007 masuk Tebu Ireng. Iya. Dan itu jenengan mengabdi sambil mengaji. Mengaji sama ini, mengabdi secara fisik ya. Fisik untuk cuci piring, ngepel di Tebu Ireng. Jadi saya di Tebu Ireng ini di bagian belakang sambil ngaji juga. Saya tidak mau ketinggalan di ngajinya. Setiap malam saya ngaji di ISPA. Berarti untuk tapi waktu itu 2007 sudah kuliah jenengan. Sudah kuliah, masuk di Jasa Boga. kuliahnya Di IKH. Oh, dulu IKH ya, Universitas Hasyim. Oh, berarti jenengan itu istilahnya kan sambil kuliah sambil ngabdi juga di Jasa Boga. Ya. Padahal setahu saya di Jasa Boga itu waktunya habis untuk kerja. Tapi saya bisa menyiasat tadi. Jadi kalau habis maghrib saya sudah bersih semuanya, saya ini dan itu siap-siap okay. ngaji. Kalau
seperti itu kan mungkin terlalu sibuk ya. Artinya kan kuliah juga full. Oh iya. Full 1 hari, sedangkan kita ngabdi di Jasa Boga itu juga full. Dan itu cara jenengan untuk membagi waktunya seperti apa? Kalau membagi waktu ya kayak biasanya, tapi ya ini yang membedakan tekad kita. Kalau orang punya tekad dan punya semangat ya ada aja. Ada jalan Ada jalan. Kalau kita sudah punya anggapan lah kita sudah ada waktu lah. Ini malah yang membuat kita itu nggak ada waktu. Tapi kita yakin bahwa kita punya waktu untuk menyiasati tadi. Makanya saya tetap bisa ngaji setiap malam. Dan itu habis kita banyak di meja. Alhamdulillah. Artinya kesimpulannya beliau ini punya kesibukan, istilahnya punya kesibukan kuliah, punya kesibukan mengabdi juga di Tubuh Ireng, tapi dengan tekad beliau bisa istilahnya membagi waktunya. Jadi bisa dicontoh ya, luar biasa. Artinya kita tidak ada alasan untuk istilahnya belajar terus nggak ada waktu, itu nggak ada alasan. Dan begini, dulu itu saya juga ini agak minder ya. Posisi saya itu sebagai orang belakang, orang dalam lah. Tapi saya malah bisa di situ. Padahal setahu saya ya harus santri yang bisa ngaji di situ. Tapi buktinya tidak. Saya bukan santri secara administrasi. Tapi saya bisa ngaji. Artinya beliau ini dulu istilahnya kita hanya bilang mengabdi di Jasa Boganya, tapi beliau saat ini sebagai salah satu guru juga nih. Oh iya. Dan saya juga ini, kalau bisa saya katakan dari Jago dan Tebireng lah, saya bisa seperti ini sekarang. Kenapa? Saya yakin bahwa di Tebireng itu berkahnya Mbak Hasyim sangat luar biasa. Pertama, saya dapat istri dari Jago juga. Kedua, saya bisa dapat beasiswa S2 itu dari Jago juga. Berkah Jago. Dan ketiga, saya ini bisa mengajar hampir di setiap lini Tebireng gara-gara Jago. Jadi yang dinilai itu bukan keilmuan saya, tapi pengabdian saya. Artinya luar biasa. Beliau ini hanya mengabdi, dan beliau sekarang luar biasa bisa mendapati keberkahan yang Mbah Hasyim. Jadi para santri artinya ketika kita biasanya kan santri itu ngeluhnya Ustadz gini, ketika dia belajar tapi nggak masuk. Artinya dia sudah belajar tapi belum paham. Kadang-kadang anak-anak putus asa. Nah, mungkin jenengan punya solusi yang seperti itu Ustaz, untuk para santri, biar santri itu artinya tidak putus asa dengan dengan yang tadi dia ketika belajar belum nggak paham ketika dia belajar. Mungkin ada solusi dari itu. Gini, dulu sebagai santri lah, saya itu mempunyai keyakinan bahwa tidak paham itu hal yang biasa. Yang luar biasa apa? Ya kita tadi semangat dan tekun. Dulu saya juga sama. Awal ketika saya di pondok Tebireng itu ya nggak terlalu bisa ya. Dulu saya habis itu pertama beras itu belum terlalu menguasai kitab. Nah setelah saya di Tebireng ini kok namanya barokah ya. Beda. Jadi kalau saya putus asa di tengah jalan, ini bisa jadi saya nggak sampai. Makanya akhirnya saya itu terus saja saya belajar. Toh nanti akhirnya kita paham pada akhir-akhirnya. Dan akhirnya alhamdulillah. Jadi hal-hal yang tidak saya bisa rasionalkan itu ternyata ada pada saya. Dan alhamdulillah ya. Di sini saya sekarang ya, itu bisa masuk ke NU. Bayangkan di NU itu banyak orang yang berdebat. Di Tebireng saja ya, saya ini sebagai orang belakang. Tapi di NU saya ini sebagai pengurus LBM NU. MWC Lembaga Basul Masail. Itu top orang-orang dalam membaca kitab. Tapi saya bisa tidak hanya itu, saya juga merangkap di kepengurusan LDNU Jombang sama MWC juga. Barokahnya Mbah Hasyim.
luar biasa ya pencapaiannya beliau sampai saat ini. Eh, Tidak lain hanya keberkahannya Mbah Hashim. Jadi para santri, ini bisa jadi motivasi buat kalian semua. Artinya jangan sampai putus asa dalam belajar. Walaupun seandainya mungkin kita berusaha untuk belajar tapi belum paham-paham, tapi istilahnya kita tetap semangat. Jadi nanti insya Allah keberkahan ada pada diri sampean. Terus kita satu lagi. Nggih. Bagi santri, jangan lupa untuk mencatat ya. Al ilmu fi sutur, bukan fi sudur sekarang. Jadi bagi santri yang masih belajar, ilmu itu ada di tulisan, bukan di dalam. Kalau sudah sukses nanti di dalam, di hati, ya tulisannya nanti akan ikut sendiri. Jadi intinya kalau jadi santri, catat aja. Sebanyak mungkin kalau ada guru yang menerangkan atau kiai menerangkan, catat aja. Nanti keberkahannya akan datang di akhirat. Suatu saat akan keluar sendiri. Di al ilmu fi sutur, la fi sutur, walakin fil kibar, al ilmu fi sutur, la fi sutur. Pokoknya sekarang di catat aja. Kumpul santri. Berarti intinya beliau motivasi ya atau nasihat dari beliau. Jadi ketika para santri belajar, ketika gurunya menjelaskan, menerangkan, kita harus perhatikan dan istilahnya sebisa kita untuk mencatat apa yang diterangkan oleh guru kita sendiri. Baik, mungkin saya sedikit ingin menanyakan, mungkin jenengan lebih paham ya tentang sejarah Tebu Ireng. Sejarah Tebu Ireng ini kan ada dua versi. Yang saya sering dengar, yang pertama kan katanya ceritanya ini ada kerbau, ada sapi yang hilang di tengah-tengah rawa. Akhirnya sapinya itu hitam. Terus yang kedua, mungkin karena ada kebanyakan menanam tebu, atau mungkin yang versi yang lebih jelas mungkin dengan lebih paham gitu untuk sejarah Tebu Ireng ini. Itu masalah ini aja, diksi dan sekedar mitos ya. Tapi ya ada benar juga. Tapi yang paling penting intinya di Tebu Ireng itu adalah sebuah nama daerah yang dari situ awalnya adalah Bromocorah, tempat maksiat seperti ini. Akhirnya jadi tempat yang seperti ini sekarang. Di masalah kebun yang tenggelam di rawa itu ya boleh-boleh aja. Tapi setahu saya ya Tebu Ireng itu tempat yang dari awalnya tempat maksiat terus jadi tempat yang seperti itu baik. Oh iya benar-benar. Jadi Tebu Ireng ini memang dulu tempat maksiat Iya. Ketika tapi dulu Mbah Hashim itu masuk ke Tebu Ireng itu dalam keadaan ini juga dalam keadaan memang banyak. Jadi memang gambling, maksudnya apa ya, kayak pilihan. Dulu beliau dikeras terus disuruh oleh abahnya Mbah Kyai Asy'ari untuk ke Tebu Ireng. Ini agak rawan dengan Bromocorah, dengan orang-orang yang nakal. Tapi dari situ beliau itu memperlihatkan kalibernya bahwa beliau orang besar. Jadi bagaimana di tempat itu adalah orang yang tidak baik jadi orang-orang yang baik, itu luar biasa. Makanya setahu saya di Tebu Ireng itu jadi tempat yang monumental ya. Dari awal yang hitam jadi tempat yang terang sampai sekarang. Mungkin itu ya artinya kalau kita versikan sejarah Tebu Ireng memang seperti itu. Saling mengklaim yang bagaimana. Intinya adalah tempat yang asalnya hitam penuh dengan kemaksiatan jadi tempat yang terang seperti ini. Karena dia ilmu. Terus jenengan mulai mengajar itu tahun berapa? Setelah kuliah atau memang
waktu kuliah juga sudah ngajar ya? Saya ke kuliah itu semester 6 sudah ngajar, tapi di luar Tebireng di Bandung namanya. Oh, di luar. Sari. Itu 5 tahun. Nah, beberapa tahun kemudian, tepatnya di tahun 2013, ini ada apa istilahnya itu kompetisi lah. Jadi disaring setiap orang yang mau ngajar, khususnya di agama ya. Kalau kami masuk ke Tebireng dan jadi guru Tebireng harus di ya ini di interview diolah dulu, istilahnya ya, sekarang. di interview, di tes kita dan sebagainya. Dan setahu saya sangat berat. Aku tahu gitu. Dari hampir 100 orang yang di tes itu cuman yang diterima berapa? Enggak ada 20. Karena apa? Waktu itu Ki Sholahudin Wahid sangat selektif, ingin mencari guru yang potensial dari segi keilmuan, dari segi semuanya. Dan di situ akhirnya terpilih 20 orang dari 100 orang yang ada. Dari macam-macam umur, ada yang masih Itu berapa orang yang daftar istilahnya? 100 lebih. 100 lebih. Yang diterima hanya Cuma 20 orang. Itu dibagi 4 unit. 4 unit sekolahnya gitu. Ya. SMA, SMP, MTS sama aliyah. Jenengan dapat MTS. MTS. Pada saat itu berarti jenengan di MTS berapa tahun gitu? Ya kurang lebih 8 tahunan. 8 tahun gitu. MTS 8 tahun. Sampai sekarang gitu. Biasanya kan kalau sistem yang di Tebu Ireng ini kan rolling. Oh, enggak. Ya ini suka-suka lah. Kalau ada yang mungkin dekat dengan orang-orang aliyah ya bisa di rolling ke aliyah. Oh, yes. Tapi setahu saya kalau MTS itu pasti ke aliyah kalau rollingnya. Rollingnya. SMP ke SMA. Dan jarang terjadi dari SMP ke aliyah atau mungkin dari SMA ke MTS. Ya ada tapi jarang ya. gitu. Dulu zaman jenengan sebelum sebelum gedung yang baru-baru itu ya. Mungkin nanti setelah ini kita akan memberikan gambaran ya, gambaran mungkin gedung Tebu Ireng, pesantren Tebu Ireng nanti kita akan videokan. Tapi nanti insya Allah kita lanjut ya part 2. Jadi mungkin part 1 ini kita akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.